satu pertanyaan lagi nih Ustadz di segmen ya. ini. Kita bacakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, bagaimana hukumnya sholat di masjid yang didirikan di atas tanah sengketa yang belum jelas kepemilikannya? Tapi ada yang bilang kalau yang punya tanah justru tidak suka karena didirikan masjid tanpa seizinnya. Gimana tuh Ustadz? Ya, ini berkaitan dengan tanah Kak Yasir ya. Hati-hati. Saudara, beberapa episode yang lalu kita juga mungkin pernah bicara soal bahwa tanah ini walaupun sejengkal, dia punya kepastian hukum di sisi Allah. Betul. Dan dia bukan perkara yang ringan, bahkan dianggap enteng. Untuk kemudian, alah, cuman sejengkal aja lu pakai ngitung, cuman 2 senti pakai ngitung. Hati-hati. Mau sesenti, mau 2 senti, apalagi sampai 1000 meter, 100 meter misalnya. Ketika itu tanah bukan milik kita, maka tidak boleh kita kuasai. Apalagi membangun sesuatu di atasnya. Sebab urusan tanah itu ngitungnya bukan ke samping depan belakang. Itu tanah ngitungnya sampai ke bawah yang paling dasar. 7 lapis bumi, kalau itu memang tembus, itu milik dia itu. Apapun yang ada di dalamnya. Di dalamnya tiba-tiba menemukan emas, menemukan berlian, menemukan batu akik, menemukan batu giok. Itu milik dia gitu loh. Bayangkan kalau sejengkal itu kamu ambil, berarti kamu ngambil apa-apa yang ada di dalamnya. Nah, yang bukan haknya. Yang bukan haknya. Termasuk dalam urusan membangun masjid. Jangan kita membangun masjid di tanah yang bukan milik kita. Dosa. Kita Padahal niatnya baik ya. Padahal niatnya baik. Dulu ada seorang gubernur ditegur oleh Sayyidina Umar dengan teguran, ya, diberikan garis dalam pedang itu. Sampaikan kepadanya. Kalau dia tidak bisa berlaku lurus, maka pedang ini yang akan meluruskan. Itu isyaratnya. Sebab apa? Sebab ada rumah orang Yahudi mau digusur, mau dibongkar oleh ini gubernur untuk dibangun masjid. Dalam riwayat mau dibangun jalan, ya. Marah Sayyidina Umar. Jangan begitu. Ini bukan hak kamu, mau dibangun masjid kek? Nggak boleh. Selesaikan dulu. Minta ridhonya. Dia jual kagak? Dia kasih kagak? Kalaupun dia jual, hargai dengan harga yang pantas. Sehingga antarodin, terjadi kerelaan dan keridhaan hati. Tidak saling menekan, tidak saling meninggikan, tidak saling menginjak, tidak saling membesarkan. Win-win solution. Kan itu. Pun terjadi pada kita saat ini. Nah, termasuk dalam urusan membangun masjid, hati-hati. Kalau sudah menyangkut hak orang lain, jangankan rumah, masjid nggak boleh dibangun. Kalau itu ada kuburan, ditaruh bongkar tuh kuburannya. Hati-hati tuh. Iya. Nah, itu mesti diwaspadai. Terus dari pertanyaan tadi kan sholat di masjid yang masih disengketakan. Ya. Itu tuh sholatnya gimana? Ya, Ustaz? kan banyak orang yang bisa bagaimana? jadi tidak tahu ketentuan sholat di dalam masjid itu. Pada prinsipnya tidak membatalkan. Sah-sah saja orang sholat di dalamnya. Hanya saja kalau tahu bahwa itu masjid dalam polis lain, dalam keadaan sengketa, ya mungkin ketidakhadiran kita dalam masjid, ketidakhadiran kita di masjid itu dapat membantu mempercepat prosesnya cepat selesai. Betul. Jangan sampai justru dengan kita meramaikan masjid sengketa malah makin panjang nih urusan. Iya. Bapak mau gusur, ini jamaah udah banyak Pak. Bapak mau ancurin, ini jamaah udah pada numpuk Pak. Wah, makin panjang ceritanya ini. Nah, kondisi kayak gitu tuh pernah terjadi di masyarakat tuh jadinya itu baik atau enggak Ya, gitu. Karena biasanya orang jemaah itu niat kita kan baik. Iya. Ini buat tempat ibadah. Pun yang punya tanah akhirnya kayak kepaksa gitu Lah ikhlasnya. ini tanah orang. Tanah orang dibikin masjid ya gak boleh. Dibongkar itu. Justru makanya tadi saya bilang, walaupun tidak mempengaruhi sah atau tidak, tapi dengan kita tidak datang meramaikan di dalam masjid yang sengketa itu akan mempercepat prosesnya. Justru kalau jadi ramai malah tega Pak, bongkar. Ini jamaah di sini udah ramai, udah ngumpul. Ini jamaah tiap hari sholat di sini. Ya kata dia, ya tega kagak tega. Lah ini harta satu-satunya. Iya, betul. Di dalamnya mungkin ada hak anak-anaknya, dalamnya ada hak istrinya, ada hak dirinya. Lah kamu ini bagaimana? Kok mau sholat tapi memaksa dengan mengambil hak orang?
tidak diperkenankan Kak Yasir. Biar KT mau bangun masjid. Kalau ada, lalu pengadilan memutuskan, misalnya, pengadilan memutuskan bahwa Bapak ini pemilik yang sah, lalu Bapak ini minta bongkar itu. Bukan berarti si bapak itu jahat ya? Bukan berarti dia bongkar masjid, bukan. Tujuannya adalah mengambil hak Haknya. yang menjadi miliknya. Nah ini yang penting nih, kadang-kadang kan masyarakat malah beranggapan bahwa dia malah bongkar rumah ibadah lah. Tapi kan itu haknya dia. Nah begitu iya, kan? bukan berarti, wah dia dosa besar bongkar masjid. Tidak, dia sedang mengambil haknya. Dan itu milik yang dilindungi oleh agama. Betul. Termasuk hifzul mal itu, ya dalam maqasidus syariah, tujuan-tujuan syariat ini adalah hifzul mal, melindungi harta seseorang. Termasuk tanah di dalamnya. Itu harta seseorang itu yang mesti dijaga, dilindungi. Oke. Itu. Terima kasih Ustadz Solmed, jawabannya semoga memuaskan teman hati yang tadi bertanya. Nah, bagi teman hati yang belum dibacakan pertanyaannya, jangan berkecil hati nih. Karena nanti insya Allah di episode Tanya Kalam Hati selanjutnya akan kita bacakan dan akan dijawab oleh Ustadz Solmed. Jadi bagi teman hati yang ingin memiliki pertanyaan, begitu ayo layangkan pertanyaannya di media sosial @dikalamhati. Bisa berupa chat ataupun berupa video pertanyaan. Terima kasih Ustadz Solmed buat jawaban dan tausiahnya tadi. Semoga apa yang disampaikan Ustadz Solmed tadi bisa bermanfaat dan kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari.